Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Selamat datang di channel Salib Putih yang kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku, para bunga bakung Allah. Selalu doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara, selalu dan selalu berada dalam perlindungan kasih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan dan sekaligus mensikapi apa yang seringkali mengganggu kehidupan orang percaya, yang itu seringkali diistilahkan sebagai akar kepahitan. Nah, saudara, sebelum kita melihat ke sana, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali apa yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 133. Itu adalah pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di mana di sana dikatakan, saudara, bahwa dalam pandangan Allah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bersaudara hidup bersama dengan rukun. Kehidupan yang rukun adalah kehidupan yang bagi Allah itu adalah kehidupan yang berkenan baginya, kehidupan yang kudus, sebagaimana kekudusan yang Allah anugerahkan dalam pengurapan Harun sebagai imam besar. Ke dalam kehidupan yang rukun itulah, pada ayat yang terakhir, ayat yang ketiga dikatakan, ke dalam kehidupan yang rukun itulah Tuhan memerintahkan berkat. Nah, saudara, sebagai orang beriman kita tentu bukan hanya merindukan, tetapi kita menginginkan bahwa hidup kita senantiasa berada di bawah berkat Allah. Segala aspek kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Allah. Dan Allah menyatakan, Allah mensyaratkan, kalau hidupmu ingin diberkati, maka hiduplah bersama orang-orang di sekitarmu dengan rukun. Dan disinilah yang menjadi persoalan, saudara. Bahwa seringkali kehidupan bersama itu ditandai oleh ketidakrukunan. Baik itu kehidupan rumah tangga keluarga, kehidupan kakak beradik, kehidupan suami istri, orang tua anak, bahkan juga, saudara, yang menyedihkan, kehidupan di dalam gereja pun banyak kali ditandai oleh ketidakrukunan. Pelayan yang satu dengan pelayan yang lain saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Padahal di sisi yang lain, setiap berdoa, setiap menghadap Tuhan, yang diminta oleh orang percaya ialah, Tuhan berkatilah kami. Tetapi dia sendiri enggan untuk hidup rukun bersama dengan orang-orang di sekitarnya.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang menjadi pengganggu, perusak kerukunan dalam hidup bersama? Salah satu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengganggu atau perusak kehidupan yang rukun antara orang yang satu dengan yang lain, sebagaimana dalam awal renungan ini, yaitu akar kepahitan. Bahwa ketika seseorang memendam kekecewaan, kemarahan, kekesalan, kebencian karena orang, entah itu suami, entah itu istri, entah itu kakak, adik, siapapun pernah bersalah kepadanya. Kesalahan yang mengecewakan itu disimpan. Yang ketika kecewaan itu terus-menerus dirasakan, diingat, maka dia akan berkembang, bertumbuh menjadi suatu kebencian. Dan ketika, saudara, orang berkutat dengan kebencian, orang berkutat dengan kegeraman atas kesalahan orang lain terhadap dirinya, maka saudara, jangan harap berkat Tuhan akan menjadi bagian kehidupannya. Lantas bagaimana harusnya kita sebagai orang beriman? Atau bagaimana firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita agar supaya kita terlepas dari akar kepahitan, dari kegeraman atas kesalahan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk itu saya ajak kita untuk merenungkan sebuah firman Tuhan dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang ke-25, saya bacakan firman Tuhan demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hakikat daripada pengampunan yang Allah nyatakan, yang Allah ajarkan, Allah nasihatkan bagi setiap pengikutnya. Di sini Tuhan mengatakan bahwa akulah Dia yang menghapus segala dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, Aku lupakan itu, sehingga Aku memandang engkau bagaikan orang yang putih seperti salju. Bahwa saudara, firman Tuhan di sini menyatakan hakikat pengampunan adalah melupakan kesalahan yang diperbuat orang terhadap kita. Hakikat pengampunan ialah meniadakan, melupakan bahwa orang itu pernah bersalah kepada saya.
dan kemudian memandangnya sebagai orang yang tidak pernah bersalah kepada kita. Dan itulah yang Allah lakukan kepada kita. Kalau saja, saudara, Allah memandang, menghitung, mengingat dosa-dosa kita, maka saudara, tidak ada yang layak bagi Allah. Tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas untuk mendapatkan kasih Allah. Namun disitulah keagungan kasih Allah. Walaupun dosa kita begitu hitam, kelam, gelap, pekat sekalipun. Ketika kita datang dalam kerendahan hati, Tuhan ampunkan saya, ampuni kesalahan saya. Maka Tuhan mengatakan, aku mengampuni dosamu. Aku mengampuni pemberontakanmu. Dan aku melupakan. Aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Sebagai orang yang tidak punya kesalahan, sebagai orang yang benar, mari berjalanlah bersamaku. Dan mari bukalah pintu kehidupanmu, aku akan tinggal bersama-sama denganmu. Berkat-berkat akan kuperintahkan dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka ketika kita merindukan kehidupan kita senantiasa dilimpahi oleh berkat Tuhan, sebagaimana Mazmur tadi katakan, tidak bisa tidak, kita harus hidup rukun, kita harus hidup berdamai dengan setiap orang dan semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan kerukunan kedamaian akan terwujud, akan menjadi nyata kalau setiap orang termasuk kita tidak menyimpan-nyimpan, tidak mengingat-ingat kesalahan orang-orang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat pada kehidupan kita, sadar tidak sadar, seringkali kita mengabaikan firman Tuhan ini. Sekali waktu, mungkin istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita melakukan kesalahan. Dan mereka telah meminta maaf. Lalu kita katakan, ya, saya maafkan kesalahanmu. Namun setelah sekian lama, mungkin setelah 1 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, dari peristiwa kesalahan itu terjadi, orang yang sama melakukan kesalahan ulang. Seringkali kita mengungkit-ungkit, kita menunjuk-nunjuk kesalahannya yang telah terjadi di masa lampau. Kamu ya, dulu sudah menyakiti hati saya. Padahal itu peristiwa terjadi 10 tahun yang lalu. Tuhan saja sudah tidak ingat. Tuhan sudah tidak memperhitungkan itu. Tapi kita masih suka menghitung-hitung, mengingat-ingat, menunjuk-nunjuk dan mengedepankan kesalahan yang telah terjadi sekian tahun yang lalu. Dan inilah yang disebut sebagai akar kepahitan. Dan inilah sebagai penghambat, pengganggu, kendala untuk hidup rukun bersama dengan orang-orang lain.
yang pada gilirannya, sadar tidak sadar, bahwa akar kepahitan itu menjadi penghalang bagi Tuhan. Akar kepahitan itu menjadi alasan bagi Tuhan untuk menunda perintahnya, mengirimkan berkat atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang di sekitar kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Orang-orang di sekitar kita, baik itu istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, mereka adalah orang-orang yang sewaktu-waktu bisa saja melakukan kesalahan terhadap diri kita. Namun, malam ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap kali kesalahan terjadi atas orang di sekitar kita, maka segera maafkan, ampunilah kesalahan mereka. Itu sebabnya, saudara, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sendiri mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di mana pengampunan, pemberian maaf adalah tidak mengingat-ingat lagi kesalahan itu, melupakan kesalahan itu, dan memandang orang yang bersalah itu sebagai orang yang tidak pernah bersalah lagi kepada kita. Dalam sikap hati yang seperti inilah, maka kita akan dapat hidup rukun dengan setiap orang di sekitar kehidupan kita. Dan ketika kita hidup rukun, maka itulah yang menjadi dasar, yang menjadi kerinduan Allah untuk memerintahkan berkat tercurah atas kehidupan kita. Mari saudara, ketika kita rindu hidup rumah tangga keluarga kita, kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai gereja, kehidupan kita sebagai masyarakat, kehidupan kita sebagai bangsa, kita rindu senantiasa diberkati oleh Tuhan, maka hiduplah dengan rukun. Dan kerukunan hanya terjadi ketika ada kesediaan yang tulus melupakan kesalahan orang lain. Tuhan memberkati saudara, dan Roh Kudus kiranya menolong saudara untuk melupakan, untuk tidak mengingat-ingat betapapun besarnya dosa dan kesalahan orang lain terhadapmu. Tuhan memberkati. Amin.